Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat untuk Ibu Nina Amalia. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait artikel ilmiah yang sudah kita kerjakan. Untuk judul terkait untuk presentasi pada hari ini, yaitu perkembangan artificial intelligence di Indonesia sebagai teknologi cerdas di era modern. Kelompok 5 terdiri dari Alifah Humairah, Aditya Prasetyo, Cahya Aulia Stiani Eka Putri, Andri Syaif Maulana, dan Nova Yudiantoni. Berikut untuk terkait dari daftar isi yang nantinya akan dipresentasikan oleh kelompok kami, yaitu ada abstrak, pendahuluan metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, lalu daftar pustaka. Baik, pada coba pertama ini, saat ini dunia dihadapkan pada tantangan era revolusi industri 4.0 untuk mewujudkan smart government, yaitu di mana ada basis IoT, Big Data, Augmented Reality, keamanan cyber, kecerdasan buatan, manufaktur adiktif, simulasi, dan integrasi sistem dan cloud computing. Saat ini kita ingin mengetahui bagaimana AI ini berjalan di Indonesia. Di negara lain seperti Singapura dan Finlandia itu sudah menerapkan namanya smart government untuk bagian infrastruktur, kebijakan, dan juga peraturan birokrasi yang berlaku. Untuk mewujudkan smart government di Indonesia, hanya harus menyalakan strategi IoT enable system. Untuk mewujudkan AI ini juga untuk membentuk smart government domain yang membuat 5 bidang prioritas kecerdasan buatan Indonesia untuk 2020 hingga 2025. Penelitian ini mewujudkan bahwa smart government, upaya reformasi administrasi harus dilakukan dengan bentuk organisasi otonom dan juga diperlukan kompetensi ASN dengan memperkuat sistem meritokrasi, membangun tata kelola yang kolaboratif, dan juga penetapan undang-undang transformasi digital birokrasi. Pada pendahuluan, hadirnya teknologi terbaru mewujudkan untuk mempermudah aktivitas dan juga menjunjung kebutuhan hidup manusia, apalagi dengan adanya Society 4.0. Beberapa tahun ke belakang kita mengalami pandemi COVID-19. Di situ kita merasakan banyak teknologi yang ada, jadi kita mempermudahkan hidup kita. Saat ini kita juga perlu adanya AI untuk membantu segala proses yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Untuk membantu kesehatan, perekonomian, kita bisa menanya kepada AI. Dan saat ini, dan pada bulan lalu, di bulan April pun, CEO Microsoft datang ke Indonesia untuk menjalankan kerjasama di bidang AI dengan Indonesia yang dihadiri oleh Pak Luhut. Oke, untuk selanjutnya itu metodologi penelitian. Jadi benar ya, tadi yang udah di-mention sama rekan saya. Jadi metode penelitian yang dipakai itu studi literatur review. Jadi sebenarnya apa sih jadi dari si studi literatur ini sendiri? Jadi studi literatur ini tuh kayak menyelidiki dan mengevaluasi gitu dari literatur yang memang pas atau yang relevan. Jadi tujuannya apa sih dari metodologi yang dipakai ini? Jadi tujuannya itu untuk mengembangkan dan memperluas pengetahuannya aja. Karena kan pasti kan sumbernya itu kan banyak gitu ya. Jadi semakin banyak sumber, pastinya bakal lebih dikembangkan lagi gitu. Oke, next. Nah, untuk hasil penelitian, hasilnya itu apa sih? Sebenarnya ada 3 poin ya. Yang pertama itu untuk peningkatan adopsi AI, yang kedua itu investasi dan dukungan pemerintah, dan yang ketiga itu ada kolaborasi antar sektor publik dan swasta. Untuk yang poin pertama, peningkatan adopsi AI ini memang
udah dimulai gitu ya, yang mana dia itu menerapkan solusi AI itu dalam berbagai bidang. Salah satu mungkin yang terdekat dari kita itu ada e-commerce. Ya kayak yang udah kita lihat ya, e-commerce udah udah mengimplementasikan AI-nya, kita bisa nge-search gitu ya sesuai dengan apa yang kita pengen, terus barangkali ada fitur voice atau suara, biasanya mungkin ada beberapa e-commerce menyediakan kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya ada investasi dan dukungan dari pemerintah. Mungkin ada beberapa langkah-langkah ya yang bisa diikuti, mulai dari kayak pembentukan kebijakan, terus insentif pajak, dan investasi dalam infrastruktur digital gitu. Dan yang terakhir itu kolaborasi. Jadi kolaborasinya itu di Indonesia itu udah banyak ya, mulai dari kayak pelatihan tenaga kerja, terus kayak pengembangan pusat riset, ada juga dari inkubator startup gitu. Jadi memang udah banyak sih pelatihan-pelatihan yang terkhusus di bagian AI ini gitu. Oke, jadi di hasil penelitian dan pembahasan ini, yang pertama dibahas ialah tantangan dalam pengembangan AI di Indonesia. Nah, meskipun perkembangan dan pertumbuhan AI di Indonesia itu pesat ya, tapi dalam kenyataannya untuk pengembangannya itu masih diperlukan semacam tenaga ahli, di mana Indonesia sendiri itu dia kekurangan tenaga ahli yang kompeten di bidang AI. Maka dari itu diperlukan investasi dalam pelatihan untuk tenaga AI ini agar bisa mengatasi tantangan kurangnya tenaga ahli di AI ini. Kemudian untuk dampak positifnya ialah perkembangan AI ini sudah meningkatkan efisiensi operasional di dalam berbagai bidang, yang contohnya di bidang ekonomi hingga layanan-layanan pemerintahan, sehingga dampak positif itu bisa dirasakan oleh masyarakat di Indonesia ya. Dan yang kemudian yang ketiga ialah pentingnya regulasi dan etika. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi AI, penting untuk mengembangkan regulasi atau peraturan yang tepat guna mencegah masalah-masalah yang hadir dari dampak perkembangan AI ini. Contohnya seperti keamanan senjata, cyber security, dan kemudian ada dampak sosial ekonomi. Nah, pengembangan yang ini perlu tanggung jawab ya dari semua pihak agar semuanya bisa memastikan manfaat dari teknologi. Kemudian kesimpulan yang terakhir ialah perkembangan teknologi AI ini di Indonesia itu beberapa tahun berkembang pesat dan banyak dampak positif yang dirasakan dari perkembangan teknologi ini, seperti di bidang pendidikan, pelayanan publik, riset teknologi, dan masih banyak lagi ya. Nah, tentu saja tapi masih perlu banyak perbaikan di bidang AI ini, sebut saja kurangnya tenaga ahli untuk mengembangkan AI, SDM yang kurang mumpuni untuk menjalankan AI, dan masih banyak lagi ya, juga terkait dengan regulasinya. Nah, untuk mengatasi semua tantangan itu diperlukan kerjasama dari semua pihak ya, dari pemerintah maupun swasta untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam perkembangan AI ini. Selanjutnya, di sini ada list dari daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan artikel ilmiah. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama dibuat oleh Trenfield, Denier, Smart, yang diterbitkan pada tahun 2003 dengan judul Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review, yang diterbitkan oleh British Journal of Management yang dimuat pada halaman 207 hingga 222. Yang kedua dibuat oleh Arianto, Mabruk, dan Narendra Putro yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul Artificial Intelligence Implementation Strategy to Make It Happen Smart Government Indonesia Goal 2045 yang diterbitkan pada International Journal of Science and Society yang pada halaman 172 hingga 173. Yang ketiga ada dibuat oleh Simon yang diterbitkan pada tahun 1987 dengan judul Artificial Intelligence in R.J. Corsini, ed. Conscience Encyclopedia of Psychology yang dimuat pada second edition New York N.Y. Wiley. Yang keempat dibuat oleh Rich Elaine dan Knight Kevin yang diterbitkan pada tahun 1991 dengan judul Artificial Intelligence
yang diterbitkan pada jurnal McGraw-Hill IMC New York. Next. Sekian presentasi dari hasil artikel jurnal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika adanya kekurangan dalam penyampaian dan salah kata dari kami. Terima kasih.